Tapi untungnya saya bisa melihat bahwa di kiri kanan saya ada pohon cantigi. Saya berusaha untuk menggapai pohon-pohon tersebut, dan apa daya ketika itu tergapai, yang terjadi adalah kacamata saya pecah menabrak pohon tersebut, sehingga muka saya berdarah dan saya tidak bisa melihat lagi sekitarnya karena darah sudah memenuhi wajah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Saya ingin berbagi cerita perjalanan menunduk saya ke Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, dan saya mencoba untuk mendaki melewati jalur baru, bukan baru-baru banget tapi saya belum pernah ke sana, melewati Batur Sari. Batur Sari itu adalah termasuk di Desa Kledung, Wonosobo. Perjalanan pendakian saya ke Gunung Sumbing adalah perjalanan yang nyaman, santai, tenang, tidak terburu-buru, dan kami memilih camping berkemah di Pos 3 Sipetung. Keesokan paginya baru akhirnya kita memutuskan bersama-sama dengan teman-teman di area perkemahan Pos 3 untuk menuju ke Puncak Sejati dan Puncak Raja Wali. Perjalanan menuju puncak memang agak terengah-engah, tapi itu diganjar dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Kami dapat memandang Gunung Sindoro dari arah Sumbing dan beberapa gunung lain yang ada di sekitar Sumbing. Perjalanan sampai ke puncak saya lewati dengan baik, lancar, dan tanpa keluhan apapun. Puncak Sejati dan Puncak Raja Wali dapat saya raih dalam waktu sekitar 5 jam perjalanan dari Pos 3. Ketika waktunya turun, saya belum bersiap-siap untuk turun. Tapi anak-anak muda di sekitar saya sudah memutuskan untuk turun semuanya. Lalu ada teman senior mengatakan, tunggu seseorang sampai dia siap, baru turun berdua. Ketika saya tanyakan, apakah kamu sudah siap untuk turun? Ternyata belum siap. Dia sedang memasak air untuk minum kopi. Ketika saya merasakan, oh cukup lama ya untuk memasak air dan menikmati kopi. Lalu saya meminta izin kepada dia, boleh nggak saya jualan duluan? Nanti kamu menyusul saya. Oh oke, boleh, silahkan aja jalan duluan. Dan perjalanan menuruni Puncak Sejati adalah perjalanan menggunakan tali. Mungkin saya sudah cukup lelah untuk mengangkat tubuh saya dengan tali, lalu menuruninya kembali dan melewati bebatuan yang luar biasa banyaknya di sekitar Sumbing melalui Puncak Sejati tersebut. Ketika turun, hari sudah tengah hari, sekitar 1:30 siang, dan saya belum makan siang. Dan kelihatannya kelelahan mendera saya sehingga saya kehilangan fokus. Apa yang terjadi? Saya tergelincir. Kalau tergelincirnya saja mungkin tidak apa-apa. Biasa kalau mendaki gunung kita akan tergelincir oleh batu. Tapi ketika saya tergelincir, itu adalah di sebuah turunan yang lumayan miring, sekitar 45 derajat, dan saya meluncur turun terus-menerus tanpa bisa dihentikan. Sementara itu, bebatuan di atas saya semua juga ikut turun bersamaan dengan meluncurnya tubuh saya ke bawah. Jadi sekitar ada 100 meter, saya harus menuruni batuan, pasir, dan jalanan yang cukup terjal itu. Tapi untungnya saya bisa melihat bahwa di kiri kanan saya ada pohon cantigi. Saya berusaha untuk menggapai pohon-pohon tersebut, dan apa daya ketika itu tergapai, yang terjadi adalah kacamata saya pecah menabrak pohon tersebut,
sehingga muka saya berdarah dan saya tidak bisa melihat lagi sekitarnya karena darah sudah memenuhi wajah saya. Dan saya mendengar orang-orang berteriak di bawah, ada apa itu? Mereka mengira itu gempa, padahal itu adalah batuan yang juga ikut turun bersama-sama meluncurkan saya ke bawah sepanjang 100 meter di jalur tersebut. Ketika mereka datang, mereka terkejut karena wajah saya sudah penuh darah dan tangan saya memegang pohon cantigi. Pohon cantigi itulah yang menahan tubuh saya untuk tidak meluncur seterusnya ke bawah. Karena trek itu lumayan curam dan kalau tidak ditahan dengan memegang pohon, kemungkinan saya akan terus meluncur ke bawah. Itu yang terjadi ketika perjalanan Sumbing. Apa yang menjadi hikmah bagi saya dalam perjalanan itu? Satu adalah cobalah untuk tidak sendiri ketika hari sudah siang ataupun Anda sudah lelah, Anda butuh teman untuk mendampingi Anda turun. Apalagi saya usianya lansia, jadi tidak memungkinkan untuk jalan sendiri dan apalagi ketika itu sudah tidak fokus melihat jalur. Yang kedua adalah begitu Anda merasa lelah, seharusnya Anda beristirahat dan begitu Anda merasa lapar, cobalah untuk memakan sesuatu yang mengenyangkan perut Anda. Jadi saya merasa pelajaran berharga ketika saat itu adalah saya lelah, tidak fokus. Kenapa saya lelah dan tidak fokus? Karena ternyata saya lapar. Saya belum mengisi perut saya dengan makanan dan jam itu adalah jam makan siang. Dua hal tersebut membuat saya terganggu ketika menuruni puncak Gunung Sumbing melalui puncak Sejati. Akibatnya itulah yang saya alami kemarin, menyebabkan saya cedera. Untungnya beberapa orang membantu berlari dari bawah untuk menolong saya. Dan satu lagi yang paling penting adalah saya membawa ransel dan di dalam ransel itu ada P3K yang dibutuhkan. Jadi ketika mereka naik pun mereka tidak membawa pertolongan apapun buat saya. Alhamdulillah di dalam ransel saya tersedia obat-obatan yang cukup untuk menangani kasus pertama pada kecelakaan saya tersebut. Perjalanan menuju Gunung Sumbing mencapai puncak Sejati dan puncak Raja Wali adalah sebuah pemandangan yang tidak terlupakan, sebuah pengalaman yang indah dan terkenang dalam ingatan saya, dan itu saya catat di dalam buku saya. Puncak Gunung Sumbing sendiri dikenal dengan nama Puncak Sejati dan Puncak Raja Wali, menawarkan pemandangan yang luar biasa. Perjalanan mencapai puncaknya dipenuhi dengan batu-batu besar berwarna terakota dan abu-abu keputihan mirip granit, menciptakan kontras yang dramatis dengan langit biru di atasnya. Dari puncak ini, pendaki dapat menikmati panorama luas yang mencakup banyak gunung lain di sekitarnya, menciptakan perasaan kebesaran dan kekaguman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Demikianlah perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.